warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firman. Selamat siang Mbak Novi. Bagaimana Selamat kabarnya siang, hari ini? Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, hari ini Mbak Novi, saya akan melakukan supervisi terhadap kegiatan coaching yang Mm-mm. akan Bu Novi laksanakan bersama Iya. dengan Ibu Tantinah Pujiastuti. Ya, Mm-mm. Dari kegiatan coaching ini, nanti saya akan menilai proses coaching itu menggunakan rubrik yang sudah saya siapkan. Yang berikutnya, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan kegiatan coaching yang nanti akan dilaksanakan oleh Bu Novi bersama dengan Ibu Tantinah Pujiastuti. Mohon nanti Ibu Novi bisa menjawab pertanyaan dari saya agar nanti kegiatan coaching dan saya dalam menilai kegiatan coaching yang dilaksanakan oleh Bu Novi sesuai dengan rubrik yang sudah saya siapkan. Yang Baik, Pak. pertama, kompetensi coaching apa yang nantinya akan Ibu Novi kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Ya, jadi berdasarkan apa yang sudah saya praktekkan sebelumnya tentang praktek coaching ini, ternyata saya masih memiliki kekurangan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga penggalian potensi-potensi coach saya masih kayak kurang kurang tergali gitu. Jadi ingin Oke, mengembangkan kompetensi untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Itu, iya, Pak. oke. Jadi memang ada tiga ya, ada tiga kompetensi dalam coaching yaitu kehadiran penuh, menekan secara aktif, dan satu lagi adalah membuat pertanyaan berbobot. Nah, yang menjadi fokus spesifik nanti akan dikembangkan oleh Bu Novi adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya, Bu Novi. Tadi apa aja ya, Pak? Kehadiran penuh, Kehadiran terus penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Membuat pertanyaan berbobot. iya. Itu yang menjadi spesifik. Saya catat dulu ya, Pak. Oke, siap. Monggo. Kehadiran penuh, Kehadiran mendengarkan penuh, aktif, mendengarkan aktif, dan membuat dan pertanyaan membuat berbobot. pertanyaan Iya, berbobot. saya kemarin udah belajar ini, tapi sepertinya lupa. Yang saya ingat, yang saya kurang aja nih, Oh membuat pertanyaan iya, berbobot. siap, siap, siap. Nah, jadi itu yang Iya, ketiga tadi ya, Bu Novi ya, yang ingin dikembangkan iya, ya. Oke, betul, semoga Pak. nanti dari kegiatan coaching ini bisa mengembangkan kompetensi itu yang tadi Bu Novi belum begitu menguasai, gitu, oke? Iya, iya, Oke, baik, yang Pak. berikutnya Bu Novi, tahapan coaching apa yang akan menjadi inti atau spesifik ya yang akan Ibu Novi kembangkan dari Ibu Tantinah Pujiastuti sebagai coaching? Karena kan kita tahu ada 4 tahapan coaching ya. Yang pertama Mm-mm. adalah menanyakan tujuan, terus yang kedua adalah identifikasi masalah, terus Mm-mm. rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, dari 4 tahapan coaching itu nanti yang akan menjadi spesifik yang akan Bu Novi kembangkan dari Ibu Tantina Pujiastuti itu tahapan yang mana? Tahapan yang ketiga, Pak, tentang rencana aksi. Oke, baik. Dari rencana aksi ya, nanti dari masalah yang ada dari Ibu Tantina, Ibu Novi akan mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Tantina dalam merencanakan aksi, gitu ya, Ibu Novi. Terus Iya, yang betul, Pak. berikutnya, pertanyaan terakhir, Bu Novi. Apa Iya. harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Mohon maaf, Pak, bisa diulangi? Oke, apa harapan dari observasi atau supervisi yang saya laksanakan ini terhadap diri Bu Novi? Oh, baik, Pak. Jadi setelah dilakukan supervisi terhadap saya berharap nanti saya dapat mengembangkan apa yang tadi kurang dalam diri saya, yaitu dalam membuat pertanyaan berbobot. Semoga dengan Oke, adanya supervisi ini nanti saya dapat lebih mahir siap. lagi Oke, siap. dalam membuat pertanyaan berbobot. Gitu, Iya, Pak. terima kasih Bu Novi. Itu yang Iya, saya ingin tanyakan kepada Bu Novi sebelum Bu Novi melakukan proses coaching bersama dengan Ibu Tantina Pujiastuti. Kepada Bu Novi, monggo silakan untuk melaksanakan coaching iya. dengan Terima Bu kasih ya, Pak ya. Tantina. Iya, sama-sama. Saya akan mengamati Bu Novi selama Iya, proses kegiatan coaching. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Waalaikumsalam, Mbak Tanti. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Novi bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Ini Ya. Mohon tumben nih. maaf. Iya, Bu Novi, saya Mm-mm. mungkin mengganggu waktunya. Saya Iya. mau minta waktu sebentar untuk
ngobrol-ngobrol sama Bu Novi, bisa? Bisa, ya alhamdulillah hari ini lagi nggak ada kegiatan nih. Jadi Ya, Mbak Tanti ini alhamdulillah. ada apa ya? Saya mau bercerita tentang, ya adalah saya punya persoalan sedikit, Bu. Iya. Eh, jadi mau ketemu di sini, kita mau membahas apa nih? Iya, jadi harapannya nanti setelah saya ngobrol sama Bu Novi, saya bisa menemukan solusi dari persoalan yang sedang saya hadapi. Baik. Jadi Mbak Tanti kesini mau menemukan solusi bareng Iya, sama aku gitu ya? iya. Iya, boleh tahu masalahnya Mbak Tanti? Nah, ini masalahnya tuh kaitannya dengan pembelajaran, Bu. Iya. Jadi saya di kelas, saya pegang kelas Mm-mm. 1, Mm-mm. itu akhir-akhir ini saya mengamati anak-anak kok makin kesini makin tidak memperhatikan pembelajaran yang diberikan, seperti itu. Mereka tuh lebih senang main, terus usil sama temannya, bahkan kadang-kadang kalau saya sedang mengajar itu, mereka malah ada yang lari, ada yang pinjam pensil, ada yang buang sampah, ada yang ke kamar mandi, bahkan ke kamar mandinya juga berbondong-bondong, seperti itu, Bu. Kan itu tandanya mereka tuh udah nggak betah apa ya di kelas, sudah nggak mau pembelajaran, seperti itu. Oke, jadi dari yang saya dengar, dari apa yang diceritakan oleh Mbak Tanti, dari permasalahan tersebut, Mbak Tanti pengen nyari solusi tadi ya. Nah, Betul. dari yang saya tangkap juga, permasalahan yang dihadapi adalah anak-anak didik Mbak Tanti itu kurang memperhatikan ya. Kayak Iya, kalau anak dewasanya bisa dikatakan menyepelekan gitu ya. iya Nah, betul, Bu, anak-anak betul. lebih sering keluar izin, dan kalau izin nanti nurut-nurut gitu ya. Nah, Biasanya seperti itu. Dan kalau di dalam kelas, misal kalau lagi diajar gitu, mereka bermain-main. Kalau nggak sendiri, yang ngusili iya, temennya gitu betul. ya. Itu yang paling bahaya itu. Terus harapannya gimana Mbak Tanti terhadap anak-anak didik Mbak Tanti tersebut? Ya, harapan saya nanti setelah ini saya bisa menemukan apa ya, strategi apa sih yang bisa saya terapkan di dalam pembelajaran biar anak-anak itu merasa tertarik, tertantang untuk mengikuti pembelajaran. Jadi enggak setiap kali pembelajaran terus izin ke kamar mandi berbondong-bondong, terus ngusilin temannya. Jadi mereka punya kesibukan yang benar-benar itu positif. Gitu. Jadi harapannya anak-anak lebih tenang belajar di kelas, dan kalaupun ada yang izin keluar itu tidak nurut-nurut gitu ya ke teman lainnya ya. Betul, iya. Kira-kira ada nggak nih yang udah dicoba sama Mbak Tanti untuk memperbaiki kondisi tersebut? Ya, kemarin memang sempat saya terapkan yang tadinya saya menggunakan ya paling ceramah, demonstrasi, kemudian kemarin saya coba untuk menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT. Saya menampilkan video, terus kemudian saya selingi juga dengan PowerPoint, ya PowerPoint sederhana. Cuma ya ternyata memang nggak semua sih tertarik. Ya adalah yang lebih baik itu ada. Cuma ya beberapa memang ada yang memang mereka nggak tertarik, mereka malah justru merasa bosan, kemudian ngantuk karena mungkin lihat video diam, nggak ada kegiatan. Mereka juga ada yang, Bu, malah aku ngantuk, seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau kita baca nih, kita buat level 1 sampai 10 nih ya. Level anak-anak didik Mbak Tanti itu sekarang kalau 10-nya itu adalah baik, satunya adalah buruk, itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mbak Tanti. Itu sekarang setelah Mbak Tanti melakukan perbaikan dengan memberikan media-media yang menurut Mbak Tanti menarik, salah satunya dengan video gitu ya, ternyata Ya, anaknya malah bosan. ngantuk, bosan Ya, dan ngantuk ya. Itu sekarang ada di level berapa nih? kalau awalnya mungkin 3, sekarang ya naik 4 lah. Berarti sudah ada kenaikan ya, cuma tidak sesuai dengan apa yang Mbak Tanti harapkan gitu ya. Iya, Nah, betul. kalau dari 1 sampai 10 nih, pengennya mau naik sampai berapa nih levelnya? Ya 7 lah sudah. Menurut saya 7 itu cukup. sudah ya cukup lah. Baik. Seperti kita tahu ya, anak-anak kalau diberi kegiatan yang monoton misalnya, kalau
ceramah terus seperti yang sebelumnya mungkin Mbak Tanti lakukan, itu kan anak-anak bosen. Sama Ya, juga ketika diberi pembelajaran dengan media video. Tentunya ya. anak juga kalau terus-terusan video gitu ya bosen. Bosen juga. Mungkin zaman dulu kita menggunakan presentasi PowerPoint itu masih menarik ya bagi anak-anak. Betul, betul Bu. Saya kira seperti itu, tapi ternyata sudah beda. Sekarang udah bosen ya, karena anak-anak juga udah Ya, banyak bermain HP, melihat tayangan ya, video juga sering dilakukan melalui HP, baik melalui TikTok, betul. melalui Instagram, YouTube, dan lain sebagainya, itu sudah sering mereka Iya, lakukan sudah ya. hal Jadi biasa itu. udah biasa. Jadi di kelas ketika dia atau anak-anak melakukan atau menerima kegiatan seperti itu lagi, juga anak-anak malah jadi bosan, Wah, bahkan tadi ada yang ketawa. ngantuk gitu ya. Iya, betul. Saking Mm. bosennya sampai dia ngantuk. Nah, selanjutnya nih, udah nyoba belum nih? Kalau pengalaman saya nih ya, melakukan pembelajaran-pembelajaran dengan melalui permainan gitu. Pernah nggak Mbak Tanti nih? Pernah dicoba, Bu. Cuma ya itu anak-anak yang pendiam dan pemalu. Mohon maaf kan karena itu kan nggak semuanya suka bermain ya. Ya memang sebagian juga lebih banyak diam. Ya anak-anak yang cenderung pendiam ya nggak mau. Jadi mungkin bukan tipe kinestetik kali ya, Iya, kalau betul, yang betul, disebut. betul. Nah, sudah melakukan variasi pembelajaran belum? Nah, tadi kan sudah ceramah sudah, lakukan melalui video sudah. Tapi mungkin nggak nih kalau ngasih kegiatan yang berupa video itu terus-menerus beberapa hari berturut-turut gitu, atau mungkin Ya. diselingi dengan tadi ada mungkin permainan kayak gitu. Ya, itu memang yang saya lakukan itu, Bu. Jadi terus-menerus awalnya kan tertarik, tapi ternyata hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya itu sampai berapa hari mereka bosan. Kemudian pada saat permainan, ya hasilnya sama seperti itu. Oke, baik. Sudah nyoba ini belum? Bikin media pakai Canva gitu? Mungkin LKPD-nya, dari LKPD-nya. LKPD-nya Oh kan iya, kalau belum, anak-anak belum, Bu. Belum pernah saya. kira-kira bisa nggak tuh dilakukan sama Mbak Tanti nih? Ya, bisa. Mungkin karena apa ya, nanti anak-anak juga lebih tertarik ya untuk itu. Karena anak-anak kelas 1 kan cenderung senang dengan gambar-gambar, terus kegiatan mewarnai, gitu Iya, ya. itu. Oke, lalu rencana Mbak Tanti nih, setelah ada gambaran gitu, kegiatan selanjutnya yang bakal dicoba sama Mbak Tanti untuk menaikkan level anaknya, untuk menaikkan level ketertarikan anaknya terhadap pembelajaran yang dilakukan Mbak Tanti sampai ke level 7 itu, ada gambaran nggak nih mau melakukan apa? Apa ya, kalau tadi kan sudah dicoba yang video, ternyata beberapa mengantuk. Ya memang nggak semua Iya. ngantuk dan nggak semua bosen sih. Terus kemudian pada saat bermain, anak-anak yang pendiam juga diam, cenderung. Kalau nggak disuruh juga mereka nggak mau ikut main, seperti itu. Iya. Seandainya saya buat pembelajarannya itu berdiferensiasi, Bu. Ya bagus. Kira-kira Terus? bagaimana? Jadi nanti anak-anak yang memang pendiam ya biarkan mereka nonton video atau menggunakan media-media yang tidak menuntut mereka untuk tampil di depan gitu. Rencana yang bagus nih dari Mbak Tanti sendiri ya, untuk melakukan pembelajaran diferensiasi. Sudah ada langkah-langkah yang ditempuh belum nih? Kan sebelum melaksanakan pembelajaran diferensiasi tentunya harus mengidentifikasi karakter anaknya terlebih dahulu ya, atau gaya Iya, belajarnya. Sudah dipilih belum nih? ya kemarin berdasarkan pengamatan saya pas berapa hari itu ya, yang video terus kemudian main itu kan saya punya catatan pengamatan, gitu. Jadi anak-anak yang ngantuk itu saya saya hubungkan dia itu masuk ke kinestetis. Jadi saya memang hanya mengelompokkan menjadi 2 kelompok, hanya audiovisual sama kinestetis. Karena untuk kelas 1 ini permulaan di awal semester, jadi memang saya harus benar-benar hati-hati. Hanya begini, Bu, untuk pembelajaran diferensiasi kan nanti dikelompokkan ya, misal kelompok A yang audiovisual, kemudian kelompok B yang kinestetis. Seandainya nanti dipisah-pisah seperti itu, apa tidak membuat mereka diperlakukan secara tidak adil? Oke, kalau menurut pengalaman nih, kalau anak SD
Itu ya. biasanya kalau ada yang kegiatannya lebih menarik, anak-anak yang tadinya kita identifikasi sebagai anak yang audiovisual, kemudian ada kegiatan kinestetik yang menarik, bakal ke distract nih, jadi ikut akhirnya. Nah, itu bisa dicoba dulu ke anak-anak Mbak Tanti seperti itu apa enggak? Karena mungkin di kelas saya itu tidak berlaku. Bisa jadi di kelas Mbak Tanti berlaku. Jadi perlu dilakukan observasi dulu terhadap anak-anak Mbak Oh Tanti gitu. bagaimana. Oh Tuh. gitu, ya ya ya. Berarti kan saya tidak langsung ya, tidak secara langsung, nanti saya juga harus observasi lanjutan ya untuk pembelajaran ini. Baik, iya. Kemudian itu kan rencana Mbak Tanti mau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Eh, Iya. Kira-kira perlu bantuan atau peran dari pihak lain nggak nih untuk melakukan rencana tersebut? Oh jelas, kalau bantuan jelas. Saya akan mengajak teman di SD saya, di sekolah saya yang kebetulan sama-sama mengelola kelas yang kurikulum merdeka, itu guru kelas 5. Ya. Harapannya nanti beliau bisa menjadi observer dalam kegiatan pembelajaran saya. Jadi sebelum saya melakukan treatment diferensiasi sama sesudahnya, kira-kira ada perubahan atau tidak. Karena nanti kalau saya yang mengukur keberhasilan itu sendiri kan kurang objektif. Jadi saya akan minta bantuan teman sejawat saya di sekolah, kalau perlu dia benar-benar full menunggu saya pada saat pembelajaran. Iya. Rencana yang luar biasa Mbak Tanti. Lalu komitmennya apa nih kalau udah berhasil atau kalau belum berhasil ternyata komitmen Mbak Tanti apa nih tindak lanjutnya? Ya kalau seandainya ya Bu, seandainya belum berhasil, ya saya akan minta masukan atau saran dari teman sejawat yang tadi melakukan pengamatan. Terus kemudian saya juga harus memperbaiki lagi mungkin medianya, mungkin model permainannya, karena permainannya kan juga harus yang bisa dimengerti oleh anak-anak di usia mereka, seperti itu. Karena anak-anak di usia mereka kan cenderung kinestetisnya yang bekerja lebih dulu. Jadi kalau terlalu banyak berpikir juga mereka ngapain main kok banyak mikir gitu kan. Terus kemudian seandainya berhasil, harapan saya bisa terus konsisten melakukan pembelajaran diferensiasi dan terus melanjutkan diagnostik terhadap anak-anak, karena mungkin saja minat mereka kan berubah di tengah jalan. Iya, di tengah jalan mungkin berubah. Dan secara berkala saya juga akan minta teman untuk menjadi pengamat dalam pembelajaran seperti itu untuk menjaga komitmen saya. Jadi sudah ada titik terang nih ya terhadap masalah yang dihadapi ya. Betul, Bu. Oke, tadi jadi dari mulai masalah Mbak Tanti yang anak-anaknya tidak fokus untuk belajar, selain itu juga kayak nggak tertarik gitu ya. Iya, betul. Dan solusinya dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Mbak Tanti juga sudah melakukan identifikasi di dalam kelas ketika pembelajaran sebelumnya berlangsung untuk memetakan anaknya menjadi karakter atau gaya belajarnya audiovisual dan kinestetik. Setelah itu akan melakukan pembelajaran diferensiasi dan tindak lanjutnya kalau belum berhasil bahkan melakukan observasi lagi untuk menemukan solusi-solusi lain gitu ya. Dan kalau berhasil akan konsisten melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang bisa menarik perhatian anak gitu ya Mbak Tanti ya. Siap Bu. Oke, jadi sudah cukup nih atau ada yang mau dibicarakan lagi? Sepertinya sudah cukup Bu, ternyata saya setelah berbincang-bincang dengan Bu Novi itu saya jauh lebih lega, terus kemudian iya tadi yang tadinya saya dari kemarin berpikir harus bagaimana, ternyata dengan ngobrol-ngobrol santai seperti ini saya bisa menemukan alternatif solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Terima kasih banyak Bu Novi. Sama-sama Mbak Tanti. Maaf kalau sudah mengganggu waktunya. Ya apa-apa. Besok-besok bisa datang lagi. Atau Ya, gantian siap. aku yang kalau punya masalah aku bisa ngobrol-ngobrol sama Mbak Tanti gitu ya. Siap. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Novi Mulyani yang sudah melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Tantinah Pujiastuti, kegiatan coaching yang luar biasa
saya melihat tadi, saya mengamati Ibu Novi melakukan kompetensi coaching dan juga melakukan tahapan coaching yaitu tahapan tirta secara runtut. Namun dari proses supervisi yang sudah saya lakukan tadi, saya ingin fokus pada kompetensi dan tahapan yang tadi menjadi pertanyaan saya sebelum kegiatan coaching dilaksanakan. Yaitu yang pertama, tadi saya tanya kepada Bu Novi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari kegiatan coaching. Tadi Bu Novi menyampaikan adalah kompetensi membuat pertanyaan berbobot. Gitu ya Bu Novi ya. Terus untuk tahapan tirtanya yang menjadi fokus atau menjadi spesifik gitu ya dalam kegiatan coaching ini adalah yang dikembangkan adalah rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Tantina Pujastuti. Nah, sebelum saya membahas atau menyampaikan catatan hasil supervisi yang saya lakukan, kira-kira kompetensi itu apakah tadi sudah berhasil Ibu Novi kembangkan? Lumayan lebih baik dari sebelumnya sih Pak, kalau saya rasa. Kalau menurut Bapak sendiri gimana? Iya, sekarang saya ingin menyampaikan ya catatan hasil supervisi saya. Yang pertama yaitu kompetensi pertanyaan berbobot. Betul tadi yang disampaikan oleh Bu Novi bahwa kompetensi itu sudah berkembang. Baik, Bu Novi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memancing Ibu Tantina Pujiastuti untuk mengembangkan kompetensinya dalam mencari solusi-solusi atas permasalahannya. Itu. Terus yang berikutnya terkait dengan tahapan tirta. Tadi Bu Novi menyampaikan yang ingin dikembangkan adalah pada tahapan rencana aksi ya. Jadi saya mengamati Bu Novi juga bagus dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disebutkan oleh Bu Novi dapat memancing juga Ibu Tantina untuk membuat solusi-solusi dan kemudian membuat rencana-rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah ya, menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Ibu Tantina. Luar biasa Bu Novi. Terus yang berikutnya, kompetensi apa yang akan dikembangkan setelah Ibu Novi tadi kan sudah berhasil ya meningkatkan atau mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan berbobot dan mendorong Ibu Tantina untuk membuat rencana aksi atas permasalahannya. Kira-kira ke depan jika Ibu Novi akan melaksanakan coaching kembali mungkin dengan Ibu Tantina atau dengan rekan yang lain, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu Novi kembangkan selain kompetensi tadi? Saya pengen bisa hadir secara penuh gitu Pak di dalam proses coaching yang akan saya lakukan selanjutnya. Karena yang tadi saya alami kayak nggak fokus gitu. Ketika mendengarkan, berarti ini ada dua ya, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Kalau saya mendengarkan aktif, saya sudah berusaha untuk mendengarkan aktif, tapi ternyata saya masih kurang hadir secara penuh di situ. Jadi kayak masih ke-distract oleh suara-suara luar kayak gitu. Jadi nanti mungkin kalau untuk selanjutnya saya pengen proses coachingnya itu di tempat-tempat yang yang lebih nyaman yang gitu lebih ya, nyaman, lebih gitu sunyi ya. gitu. Betul. Sunyi Mungkin kayak bisa kuburan. bisa rileks gitu ya, dan suasana yang rileks Iya. gitu, suasana santai gitu. Atau mungkin karena saya diawasi gitu ya Pak, jadi saya Mungkin ya, agak tegang. agak grogi gitu ya. Iya. Oh iya. Jadi nggak santai Pak. Iya gitu. Mungkin karena ini kan prosesnya harus ada supervisi ya. Saya harus melihat proses coachingnya Bu Novi. Betul, Kalau itu bagus. mungkin nanti saat Bu Novi melakukan coaching dengan guru lain atau dengan Bu Tantina kembali tanpa ada saya mungkin akan lebih baik gitu ya. Terima kasih Pak. Iya. Oke, itu hasil supervisi dari saya. Mungkin cukup ya Ibu Novi. Iya, terima kasih ya Pak ya. Iya, mohon maaf jika saya selama menjadi supervisor atau mengamati Ibu Novi kurang maksimal. Semoga nanti Bu Novi bisa mengembangkan kembali kompetensi dalam melaksanakan coaching. Gitu ya, Bu Novi? Iya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.